lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit ballroom kediaman keluarga Wijaya memancarkan cahaya keemasan, menyilaukan mata siapapun yang memandangnya. Pesta ulang tahun Kemina 60, Nyonya Ratna Wijaya, dirayakan dengan kemewahan yang nyaris tidak masuk akal. Aroma parfum mahal dari para sosialita berbaur dengan wangi hidangan laut dan steak premium yang tersaji di meja prasmanan. Denting gelas champagne beradu, diiringi tawa renyah para tamu yang berlomba memamerkan perhiasan terbaru mereka. Di tengah lautan gaun malam sutra dan jas buatan Italia itu, sosok Elara tampak seperti noda tinta di atas kertas putih bersih. Wanita muda itu berdiri mematung di sudut ruangan, memegang sebuah kotak kue sederhana berwarna putih polos. Gaun yang dikenakannya bukan rancangan desainer ternama, melainkan gaun lama berwarna krem yang warnanya mulai memudar karena terlalu sering dicuci. Tidak ada berlian yang melingkar di leher jenjangnya, hanya seuntai kalung perak murahan yang sudah mulai menghitam. Tatapan mencemooh dari para tamu menusuk punggung Elara bagaikan ribuan jarum. Bisik-bisik terdengar samar namun tajam. Lihat itu, menantu bisu keluarga Wijaya datang. Berani sekali dia menampakkan wajah di acara sekelas ini. Kasihan Rian, punya istri, tapi seperti memelihara patung cacat, tidak berguna. Miskin pula, Elara mendengar semuanya. Namun, bibir merah mudanya tetap terkatup rapat. Wajah cantiknya tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Seolah topeng porselen yang dingin telah melekat permanen di sana. 3 tahun menjadi istri Ryan Wijaya telah mengajarkan Elara satu hal. Air mata tidak ada harganya di rumah ini. Dengan langkah ragu, namun dipaksakan tegap, menantu yang tidak dianggap itu berjalan mendekati Nyonya Ratna yang sedang dikelilingi teman-temannya. Di samping ibu mertuanya itu, berdiri Rian, suaminya. Pria itu tampak gagah dengan tuxedo hitam. Namun tatapan matanya saat melihat sang istri mendekat begitu dingin, sedingin kutub utara. Tidak ada senyum, tidak ada uluran tangan untuk menyambut. Di sisi lain Rian, berdiri Siska. Wanita itu tampak bercahaya dengan gaun merah menyala yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Tangan Siska melingkar akrab di lengan Rian, seolah dialah nyonya rumah yang sesungguhnya. Elara menghela napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Tangan kurusnya menyodorkan kotak kue itu kepada Nyonya Ratna dengan bahasa isyarat yang kaku. Wanita bisu itu mencoba menyampaikan pesan. Selamat ulang tahun, Ibu. Aku membuatkan kue kesukaanmu. Nyonya Ratna melirik kotak itu dengan tatapan jijik, seolah Elara baru saja menyodorkan bungkusan sampah. Kau pikir aku mau memakan benda murahan buatan tangan kotormu? Desis wanita paruh baya itu cukup keras, hingga membuat percakapan di sekitar mereka terhenti. Suasana hening seketika. Tiba-tiba, Siska melangkah maju dengan senyum manis yang tidak mencapai mata. Tante Ratna, jangan begitu. Elara pasti sudah berusaha keras, ucapnya dengan nada yang dibuat-buat lembut. Siska mengulurkan tangan, seolah ingin membantu mengambil kotak itu. Namun, itu hanyalah sebuah pertunjukan. Saat jemari Siska menyentuh ujung kotak, wanita bergaun merah itu sengaja menyenggol siku Elara dengan keras, lalu memiringkan tubuhnya sendiri seolah kehilangan keseimbangan. Pekik Siska dramatis. Brok, kotak kue itu terlepas dari pegangan Elara, meluncur jatuh dan menghantam lantai marmer yang mengkilap. Kue tart coklat di dalamnya hancur berantakan. Krim kental berwarna gelap muncrat kemana-mana, mengotori ujung gaun Siska dan yang paling fatal melumuri sepatu hak tinggi limited edition milik Nyonya Ratna. Napas semua orang tercekat. Waktu seakan berhenti berputar. Siska langsung memasang wajah ketakutan, menutupi mulutnya dengan tangan. Ya ampun, Elara, kenapa kau mendorongku? Kalau kau tidak suka aku dekat dengan Tante Ratna, bilang saja. Jangan merusak pesta seperti ini. Fitnah itu meluncur mulus. Selicin ular berbisa, mata Nyonya Ratna membelalak. Wajahnya memerah,
menahan murka melihat sepatu mahalnya tertutup noda coklat lengket. Tanpa peringatan, tangan yang penuh cincin berlian itu melayang. Plak. Suara tamparan itu menggema di seluruh penjuru ballroom. Lebih nyaring dari musik orkestra yang sedang bermain. Pipi putih Elara seketika memerah, meninggalkan jejak jari yang menyakitkan. Kepala wanita itu tersentak ke samping. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajah yang kini berdenyut nyeri. Rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibandingkan rasa perih yang merobek hatinya saat melihat reaksi sang suami. Ian tidak bergerak maju untuk melindungi istrinya. Pria itu justru bergegas memegang bahu Siska, memeriksa wanita lain itu dengan penuh kekhawatiran. "Siska, kau tidak apa-apa? Apa kakimu terluka?" tanya Rian lembut. Nada yang tidak pernah ia gunakan pada Elara selama 3 tahun pernikahan mereka. Siska menggeleng lemah. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku tidak apa-apa, Rian. Tapi, kasihan Tante Ratna. Pestanya jadi rusak." Amarah Nyonya Ratna meledak, telunjuknya menuding tepat ke wajah Elara yang masih menunduk memegangi pipi. "Dasar wanita pembawa sial, kau bisu, tapi hatimu busuk. Kau sengaja ingin mempermalukan aku di depan tamu-tamuku. Hah? Lihat sepatuku. Harganya lebih mahal dari nyawamu." Elara ingin berteriak, Elara ingin menyuarakan kebenaran, bahwa Siskalah yang mendorongnya, bahwa ia tidak pernah berniat jahat. Namun, janji masa lalu menahannya untuk tetap bungkam. Bibirnya bergetar, namun tidak ada suara yang keluar. Hanya tatapan mata nanar yang ia lemparkan ke arah Rian. Berharap, berdoa, agar suaminya itu setidaknya memberikan sedikit pembelaan. Harapan itu hancur berkeping-keping. Rian menatap Elara dengan pandangan penuh kekecewaan dan kejijikan. "Kau hanya bisa membuat masalah," ucap pria itu dingin. Suaranya menusuk lebih tajam dari sembilu. "Pergi ke dapur, bersihkan kekacauanmu. Lalu jangan keluar sampai pesta selesai." Muak, aku melihat wajahmu. Dunia Elara runtuh. Di tengah keramaian pesta yang gemerlap, di bawah tatapan ratusan pasang mata yang menghakimi, wanita itu merasa benar-benar sendirian. Harga dirinya Dainakinjek hingga rata dengan tanah. Tanpa membantah, tanpa air mata, Elara berjongkok. Tangan halusnya memunguti sisa-sisa kue yang hancur di lantai, mengabaikan tawa mengejek dari Siska yang kini tersenyum puas di balik punggung Ryan. "Nikmatilah kemenangan kalian malam ini," batin Elara, sementara tangannya menggenggam remah kue hingga hancur lebur. "Karena kesabaranku memiliki batas. Dan batas itu sudah hampir terlampaui." Malam semakin larut. Namun, hujan deras di luar sana seakan turut menangisi nasib Elara. Kilat menyambar sesekali, menerangi kamar tidur utama yang seharusnya menjadi tempat istirahat yang tenang. Namun kini terasa seperti ruang sidang yang mencekam. Elara baru saja selesai membersihkan sisa noda kue di dapur. Tubuhnya terasa remuk, namun hatinya jauh lebih lelah. Wanita itu duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang dibasahi air hujan. Gaun pestanya yang kumal sudah berganti dengan piyama katun sederhana. Tiba-tiba, pintu kamar terbanting keras. "Brok!" Elara tersentak kaget. Rian masuk dengan langkah lebar. Wajahnya merah pada menahan amarah. Di belakangnya, Siska mengekor dengan wajah sembab yang dibuat-buat, sambil sesenggukan memegang lehernya yang kosong. Nyonya Ratna juga ikut masuk. Wajahnya masih menyisakan kebencian dari insiden di pesta tadi. "Di mana kau sembunyikan?" bentak Ryan tanpa basa-basi. Suaranya menggelegar, membuat Elara mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak kepala ranjang. Wanita bisu itu mengangkat alis. Bingung, tangannya bergerak cepat membuat bahasa isyarat. "Apa maksudmu?" "Aku tidak mengerti." "Jangan pura-pura bodoh," hardik Nyonya Ratna. Kalung berlian Siska hilang. Itu kalung peninggalan ibunya. Harganya ratusan juta. Tadi, sebelum kau membuat keributan di pesta, Siska masih memakainya. Pasti kau mencurinya saat kau menabraknya tadi.
Mata Elara membelalak. Tuduhan ini sungguh tidak masuk akal. Ia menggelengkan kepala dengan kuat. Tangannya kembali bergerak cepat, berusaha menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyentuh barang milik Siska. Sudah, Rian. Mungkin terjatuh di taman. Isak Siska dengan suara lirih yang memancing simpati. Jangan kasar pada Elara. Walaupun aku melihat dia tadi sempat memegang tasku saat di ruang ganti. Tapi aku tidak mau menuduh sembarangan. Kalimat itu bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api. Siska berpura-pura membela, padahal justru memberikan petunjuk mematikan. Rian mendengus kasar. Tanpa meminta izin, pria itu berjalan menuju lemari pakaian Elara. Tangan kekarnya menarik paksa pintu lemari, hingga engselnya berdecit protes. Baju-baju murah milik Elara ditarik keluar, dilempar begitu saja ke lantai. Elara ingin bangkit mencegah, namun Nyonya Ratna mendorong bahunya hingga ia kembali terduduk. Diam kau, biar anakku memeriksa sarang tikusmu ini. Ryan menggobrak-abrik segalanya. Laci meja rias, bawah bantal, hingga akhirnya matanya tertuju pada sebuah tas belanja lusuh dari pasar tradisional yang tergeletak di sudut kamar. Tas itu biasa digunakan Elara untuk membeli sayur karena ia tidak pernah diberi uang belanja yang layak. Dengan kasar, Rian membalikkan tas itu. Kring, sebuah benda berkilauan jatuh, menggelinding di lantai karpet. Kalung berlian dengan liontin batu safir biru. Hening, keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan itu. Elara menatap kalung itu dengan horor. Ia tidak pernah melihat benda itu sebelumnya, apalagi menyimpannya di tas belanja. Siska pasti yang menaruhnya di sana saat Elara sedang sibuk membersihkan dapur tadi. Ya Tuhan, kalungku, pekik Siska, langsung menyambar perhiasan itu dan mendekapnya di dada. Rian, ternyata benar. Istrimu. Wajah Rian mengeras seperti batu granit. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia berbalik perlahan menghadap Elara. Tatapan yang diberikannya bukan lagi tatapan seorang suami kepada istri, melainkan tatapan hakim kepada seorang kriminal kelas kakap. Kau, suara Rian bergetar menahan murka. Aku tahu kau miskin. Aku tahu kau berasal dari kampung, tapi aku tidak menyangka kau serendah ini. Mencuri. Di rumahku sendiri. Elara bangkit berdiri, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia ingin berteriak. Bukan aku, itu jebakan. Tangannya mencoba meraih lengan Rian, memohon agar pria itu mendengarkan, atau setidaknya melihat kejujuran di matanya. Namun Rian menepis tangan istrinya dengan kasar, seolah sentuhan Elara adalah virus mematikan. Cukup, bentak Rian. Kesabaranku sudah habis. 3 tahun aku menahan malu, punya istri bisu sepertimu. Aku pikir setidaknya kau punya harga diri, tapi ternyata kau hanya sampah. Pria itu berjalan menuju laci meja kerjanya di sudut kamar, mengambil sebuah map berwarna biru yang sepertinya sudah disiapkan sejak lama. Ia melemparkan map itu ke hadapan Elara. Kertis-kertis putih berhamburan keluar. Surat perceraian. Tanda tangani sekarang. Perintah Rian dingin. Dan keluar dari rumahku malam ini juga. Aku tidak sudi tinggal satu atap dengan pencuri. Nyonya Ratna tersenyum sinis penuh kemenangan. Akhirnya, mata anakku terbuka. Usir dia Rian, biar dia membusuk di jalanan. Elara menatap kertas putih di lantai itu. Hujan di luar semakin deras, diiringi guntur yang menggelegar, seolah alam semesta sedang mempersiapkan panggung untuk kepergiannya. Perlahan, air mata di pipi Elara berhenti mengalir. Isak tangisnya lenyap. Punggung yang tadi membungkuk ketakutan, kini perlahan mulai tegak. Wanita itu menatap Ryan, lalu beralih menatap Siska yang sedang menyeringai licik di balik punggung suaminya. Elara melihat segalanya dengan jelas sekarang. Tidak ada gunanya bertahan. Tidak ada gunanya menjelaskan pada orang yang memilih untuk menutup telinga. Cinta yang selama ini ia jaga sendirian, harapan bahwa Rian akan berubah suatu hari nanti, kini telah mati
terbunuh oleh fitnah keji malam ini. Elara membungkuk, bukan untuk memohon ampun, melainkan untuk mengambil pena yang tergeletak di samping kertas itu. Dengan gerakan mantap dan tanpa keraguan sedikit pun, Elara menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Iya, selesai. Elara mengangkat wajahnya, menatap Rian untuk terakhir kalinya. Sorot matanya berubah total. Tidak ada lagi kelembutan, tidak ada lagi ketakutan. Yang tersisa di sana hanyalah kehampaan yang dingin dan tajam, serta sebuah janji bisu bahwa kesalahan malam ini akan dibayar mahal oleh keluarga Wijaya. Sangat mahal. Tinta hitam di atas kertas putih itu masih basah, berkilau memantulkan cahaya lampu kamar yang temaram. Goresan tangan Elara tegas, tanpa getaran sedikit pun, menandakan sebuah keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Surat cerai itu kini tergeletak bisu di antara mereka, menjadi tembok pemisah yang kokoh. Rian menatap tanda tangan itu dengan rahang mengeras. Ada kepuasan di matanya, namun di sudut hatinya yang terdalam, terselip rasa ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Pria itu mengharapkan tangisan histeris, permohonan memilukan, atau setidaknya upaya putus asa Elara memeluk kakinya agar tidak diusir. Namun, yang ia dapatkan hanyalah ketenangan. Ketenangan yang mencekam. Wanita yang selama 3 tahun ini selalu menunduk patuh itu, kini berdiri tegak. Bahunya tidak lagi merosot karena beban hinaan. Elara membalikkan badan, melangkah menuju lemari pakaian yang tadi daya kakak-kakek suaminya. Tangannya tidak mengambil gaun-gaun pemberian mertua, tidak pula menyentuh perhiasan imitasi yang pernah dibelikan Rian sebagai formalitas ulang tahun. Hanya satu yang diambilnya, sebuah jaket kusam berwarna coklat. Satu-satunya benda peninggalan mendiang ibunya yang ia bawa saat pertama kali menginjakan kaki di neraka mewah ini. Baguslah, kalau kau sadar diri. Suara cempreng Siska memecah keheningan. Wanita itu masih bergelayut manja di lengan Ryan. Orang cacat dan miskin sepertimu memang tidak pantas bersanding dengan keluarga Wijaya. Harusnya kau bersyukur Rian menampungmu selama ini. Nyonya Ratna mendengus, melipat tangan di dada. Pastikan kau tidak membawa 1 sen pun barang milik kami. Aku akan menyuruh satpam memeriksa tasmu di gerbang depan. Elara tidak menoleh. Kalimat-kalimat tajam itu tak lagi mampu melukai kulitnya yang kini telah menebal oleh kekecewaan. Tanpa membawa koper, tanpa membawa uang sepeser pun, wanita itu berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya ringan, seolah beban ribuan ton baru saja terangkat dari pundaknya. Saat melewati Ryan, Elara berhenti sejenak. Mata mereka bertemu. Tidak ada kebencian yang berapi-api di mata indah itu. Hanya tatapan kosong bagai lautan mati. Tatapan yang mengatakan bahwa Rian Wijaya, bagi Elara, kini tak lebih dari orang asing yang tak pernah ia kenal. Rian tersentak mundur selangkah. Entah mengapa, nyalinya ciut ditatap demikian. Elara melanjutkan langkahnya, menuruni tangga pualam rumah mewah itu untuk terakhir kalinya. Di belakang, terdengar suara tawa kemenangan Siska dan Nyonya Ratna yang bersulang merayakan pembuangan sampah. Pintu utama terbuka. Angin malam yang membawa badai langsung menerpa wajah. Hujan turun bagaikan air bah, seolah langit ingin mencuci bersih jejak kaki Elara dari rumah terkutuk itu. Tanpa ragu, sosok ramping itu melangkah keluar, membiarkan kegelapan malam dan dinginnya air hujan menelan tubuhnya. Pintu gerbang besi yang megah itu tertutup perlahan di belakang punggungnya dengan suara dentuman logam yang berat. Bum! Bunyi itu bukan sekadar suara pintu tertutup. Itu adalah suara palu hakim yang mengetuk tanda berakhirnya masa lalu. Elara berdiri di trotoar yang sepi, basah kuyup hingga ke tulang. Namun anehnya, ia tidak merasa kedinginan. Di dalam dadanya, ada api yang baru saja mulai menyala. Jalanan aspal di kawasan elit itu lengang, hanya diterangi oleh lampu jalan yang berpendar kuning suram di tengah tirai hujan. Elara berjalan sendirian. Air mengalir deras dari rambut hitamnya yang lepek, menetes ke wajah,
menyamarkan apakah itu air hujan atau sisa air mata yang mungkin tertinggal. Ia tidak punya tujuan, tidak punya rumah untuk pulang. Namun, langkah kakinya tidak menyiratkan keputusasaan seorang gelandangan. Langkah itu terukur, pasti, dan penuh wibawa, kontras dengan penampilannya yang menyedihkan. Tiba-tiba, dari ujung jalan yang gelap, sorot lampu putih menyilaukan membelah malam. Bukan hanya satu pasang lampu, melainkan 6 pasang sekaligus. Sebuah konvoi kendaraan mendekat dengan kecepatan tinggi, memecah genangan air di jalanan. Suara mesin halus, namun bertenaga menderu rendah, menandakan bahwa itu bukan kendaraan sembarangan. Konvoi itu berhenti, tepat 3 meter di hadapan Elara. 6 buah mobil sedan, mewah berwarna hitam, Dove tipe, Rolls-Royce Phantom, edisi terbatas berjajar rapi, memblokir jalan. Pintu-pintu mobil itu terbuka serentak. Belasan pria berjas hitam dengan postur tubuh tegap keluar. Masing-masing dengan sigap mengembangkan payung hitam besar. Mereka tidak berlari menghindari hujan. Mereka bergerak dengan disiplin militer, membentuk barisan 2 lajur yang melindungi Elara dari tempias badai. Seorang pria paruh baya dengan rambut memutih di pelipis, mengenakan setelan jas abu-abu yang dijahit sempurna, berjalan mendekat. Wajahnya tenang, penuh hormat. Ia memegang payung emas dan memayungi Elara, membiarkan bahunya sendiri basah terkena hujan. Pria itu membungkuk dalam-dalam, 90 derajat penuh penghormatan. "Selamat malam, Nona besar." Suaranya terdengar jelas, meski beradu dengan suara guntur. "Maafkan keterlambatan kami. Pesawat pribadi Anda sudah menunggu di landasan." Elara diam sejenak, membiarkan asisten setianya itu menegakkan tubuh kembali. "Pak Hadi," sapa Elara dalam hati, menatap pria yang sudah mengabdi pada keluarganya selama puluhan tahun itu. Hadi menatap Elara dengan mata berkoka-koka melihat kondisi majikannya yang basah kuyup dan kurus. "Nona, Tuan Besar di pusat sudah memberi kabar. Wasiat mendiang ibunda Nona sudah terpenuhi. Masa hukuman dan pengasingan selama 3 tahun untuk melatih kesabaran mental Nona resmi berakhir malam ini." Tepat pukul 12, pria tua itu merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah ponsel tipis berteknologi tinggi dan sebuah cincin stempel bermata batu. "Ruby, darah lambang kekuasaan tertinggi Dragon Corp. Dunia bisnis sedang kacau tanpa Anda, Nona. Para serigala mencoba merebut tahta Dragon Corp. Mereka butuh ratu mereka kembali." Elara mengambil cincin itu. Dinginnya logam mulia menyentuh kulit jarinya, memberikan sensasi yang familiar. Sensasi kekuasaan. Perlahan, ia menyematkan cincin itu di jari manis kanannya, menggantikan bekas tempat cincin kawin murahan yang sudah ia buang. Saat cincin itu terpasang, aura wanita yang berdiri di tengah hujan itu berubah total. Bahu yang tadi terlihat rapuh kini menegang penuh otoritas. Tatapan mata yang tadi kosong kini menyala tajam, setajam mata naga yang baru terjaga dari tidur panjang. Perlahan, bibir pucat Elara terbuka. Tenggorokan yang selama 3 tahun dipaksa membisu itu akhirnya bekerja kembali. Suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara parau orang yang lemah, melainkan suara alto yang merdu, dingin, dan penuh dominasi. "Siapkan rapat direksi besok pagi," ucap Elara. Kalimat pertamanya setelah 1000 hari membisu. Suara itu bagaikan titah raja. Para pengawal di sekelilingnya sontak menundukkan kepala lebih dalam. "Dan satu lagi," lanjut Elara. Matanya melirik sekilas ke arah gerbang rumah keluarga Wijaya yang terlihat samar di kejauhan. Sudut bibirnya terangkat, membentuk senyuman miring yang mengerikan. "Cari tahu semua aset, hutang, dan kontrak bisnis keluarga Wijaya. Aku ingin mereka hancur, rata dengan tanah, dalam waktu 1 minggu. Siap laksanakan, Presiden Direktur," jawab para pengawal serempak. Suara mereka menggelegar, mengalahkan suara petir. Hadi membukakan pintu mobil bagian belakang. Interior kulit mewah yang hangat menyambut Elara. Sebelum masuk,
Wanita itu menatap langit malam yang gelap gulita. Rian, Siska, Nyonya Ratna. Nikmatilah tidur nyenyak kalian malam ini. Karena mulai besok, mimpi buruk kalian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pintu mobil tertutup rapat. Kedap suara memisahkan sang ratu dari dunia luar yang kejam. Konvoi mobil mewah itu pun melaju, meninggalkan jejak air yang memudar, membawa pergi si bisu yang hina dan mengantarkan kelahiran kembali sang penguasa dunia bisnis. 3 hari setelah malam pengusiran itu, suasana di kantor pusat Wijaya Group jauh dari kata tenang. Kepanikan merayap di setiap sudut ruangan, bagaikan gas beracun yang tak kasat mata. Telepon berdering tanpa henti, para staf berlarian dengan wajah pucat, dan tumpukan berkas pembatalan kontrak menumpuk di meja mahoni milik Ryan. Pria itu duduk di kursi kebesarannya dengan kemeja yang sudah kusut, rambutnya berantakan, dan lingkaran hitam di bawah matanya menjadi saksi bisu malam mulam tanpa tidur. Bisnis keluarga yang ia banggakan sedang berada di ujung tanduk. Investor utama tiba-tiba menarik dana tanpa alasan jelas, dan bank menolak pengajuan pinjaman darurat. Sial, umpat Rian sambil menggebrak meja. Gelas kopi di sampingnya bergetar. Kenapa semua ini terjadi bersamaan? Kita bisa bangkrut bulan depan kalau begini terus. Pintu ruangan terbuka. Siska melenggang masuk tanpa mengetuk, membawa aroma parfum menyengat yang memuakkan di tengah situasi genting ini. Wanita itu tidak terlihat peduli dengan krisis perusahaan. Pikirannya hanya dipenuhi rencana belanja dan pesta. Sayang, jangan cemberut terus dong, rengek Siska sambil memijat bahu Rian yang tegang. Ini semua pasti si esi sensasial dari si bisu itu. Tenang saja. Setelah dia pergi, aura positif pasti akan kembali. Rian hendak memarahi kekasihnya itu karena tidak peka situasi. Namun tiba-tiba sekretaris pribadinya masuk dengan napas terengah-engah. Di tangannya terdapat sebuah amplop berwarna hitam bludru dengan tinta emas murni. Pak Rian, berita besar, seru sang sekretaris. Kita baru saja menerima undangan eksklusif dari Dragon Corp. Mata Rian membelalak. Dragon Corp? Perusahaan raksasa internasional yang menguasai setengah perekonomian negara, perusahaan yang bahkan tidak pernah melirik Wijaya Group sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Rian menyambar amplop itu. Segel lilin bergambar naga merah ia patahkan. Di dalamnya, sebuah kartu undangan berbahan pelat emas tipis berkilauan di bawah lampu ruangan. Undangan kehormatan. Pesta pelantikan Presiden Direktur baru Dragon Corp. Ballroom Hotel Grand Imperial ini. Ini gila. Gumam Rian tak percaya. Senyum lebar perlahan merekah di wajahnya yang lelah. Mereka mengundang kita? Itu artinya Dragon Corp tertarik bekerja sama dengan Wijaya Group. Ini penyelamat kita. Siska memekik girang, langsung merebut kartu emas itu. Lihat kan, apa aku bilang? Baru 3 hari si bisu itu pergi, rezeki nomplok langsung datang. Si bisu itu benar-benar pembawa sial. Dan aku adalah dewi keberuntunganmu, Rian. Kepercayaan diri Rian kembali melambung setinggi langit. Krisis perusahaan terlupakan seketika. Di benaknya, undangan ini adalah tiket emas menuju kekayaan yang jauh lebih besar. Jika ia bisa mendapatkan investasi dari bos baru Dragon Corp, Wijaya Group bukan hanya akan selamat, tapi akan menjadi raja bisnis di kota ini. Siapkan jas terbaikku, perintah Rian lantang. Matanya berbinar penuh ambisi. Dan kau, Siska, belilah gaun paling mahal. Kita harus tampil sempurna. Malam ini, kita akan menaklukkan Dragon Corp. Mereka tertawa lepas, merayakan kemenangan semu, sama sekali tidak menyadari bahwa undangan emas itu bukanlah tiket menuju surga, melainkan undangan menuju pengadilan eksekusi mereka sendiri. Hotel Grand Imperial malam itu tampak seperti istana dongeng. Karpet merah tergelar panjang dari area drop-off hingga pintu masuk ballroom. Diapit oleh puluhan wartawan yang blitz, kameranya berkedip tanpa henti bagaikan kilat. Mobil-mobil mewah Ferrari, Lamborghini,
Maybach mengantre menurunkan tamu-tamu elit negara ini. Ketika mobil BMW milik Ryan berhenti, rasa bangga membuncah di dadanya. Ia turun menggandeng Siska yang tampil mencolok dengan gaun penuh payet berkilauan dan perhiasan berlian yang dibeli dengan kartu kredit perusahaan. Mereka berjalan di karpet merah dengan dagu terangkat tinggi, melambai pada kamera wartawan yang sebenarnya tidak terlalu peduli pada mereka. Di dalam ballroom, kemewahan yang tersaji membuat pesta ulang tahun Nyonya Ratna Tempo Hari terlihat seperti acara arisan kampung. Langit-langit ruangan setinggi 10 meter dihiasi ribuan bunga mawar asli yang didatangkan langsung dari Eropa. Ryan dan Siska berkeliling, mencoba menyapa para taipan bisnis. Namun, kebanyakan tamu kelas atas hanya mengangguk sopan, lalu membuang muka, membuat pasangan itu merasa sedikit terasing. Sombong sekali mereka, cibir Siska sambil mengambil gelas wine. Matanya kemudian menangkap sosok pelayan wanita yang sedang membawa nampan minuman di kejauhan. Punggung pelayan itu ramping, dengan rambut hitam panjang diikat satu. Siska menyenggol lengan Ryan. Lihat itu, pelayan itu mirip si mantan istrimu yang bisu kan? Hahaha. Jangan-jangan setelah diusir, dia jadi babu di sini. Ryan menoleh, menyipitkan mata. Postur tubuh pelayan itu memang mirip Elara. Rasa jijik kembali muncul di wajahnya. Biarkan saja. Memang itu tempat yang pantas untuknya, melayani orang-orang sukses seperti kita. Belum sempat mereka mendekat untuk mengejek, lampu ballroom tiba-tiba meredup. Suasana riuh seketika senyap. Musik orkestra berhenti, digantikan oleh suara drum roll yang megah dan mendebarkan. Seorang pembawa acara mic berdiri di tengah panggung dengan sorot lampu tunggal. Hadirin sekalian, suara mic menggema berat memenuhi ruangan. Terima kasih telah menunggu. Malam ini adalah sejarah baru. Mari kita sambut pemimpin tertinggi yang akan membawa Dragon Corp menuju era kejayaan baru. Jantung Ryan berdegup kencang. Ia sudah menyiapkan kartu namanya, siap berlari ke depan panggung untuk menjadi orang pertama yang menyalami Sang Chio, Presiden Direktur kami, Nona Elara. Nama itu menggema di udara, membekukan darah Ryan seketika. Elara, tidak mungkin, pasti hanya kesamaan nama. Batin Ryan menyangkal panik. Musik orkestra meledak dalam nada grandioso yang megah. Sorot lampu spotlight bergerak cepat ke arah tangga pualam raksasa di ujung ruangan. Di puncak tangga, pintu ganda terbuka lebar. Asap es kering dry ice menyelimuti lantai, memberikan efek dramatis. Dari balik kabut putih itu, sesosok wanita melangkah keluar. Bukan dengan baju pelayan, bukan dengan daster kumal. Wanita itu mengenakan gaun velvet merah darah, merun dengan potongan bahu terbuka yang elegan, memamerkan kulit putih susunya yang bercahaya. Ekor gaun itu menjuntai panjang, menyapu lantai dengan anggun. Rambutnya yang dulu selalu diikat asal-asalin, kini tergerai indah dengan gelombang sempurna, dihiasi tiara berlian kecil yang berkilau tajam. Wajah itu, wajah yang 3 tahun ini Ryan lihat setiap hari di dapur, kini dirias dengan make-up tegas yang menonjolkan kecantikan alaminya yang selama ini tersembunyi. Siska menjatuhkan gelas wine-nya. Preng, pecahan kaca berserakan. Namun tidak ada yang peduli. Mata semua orang tertuju pada sang ratu yang sedang menuruni tangga. Ryan merasa lututnya lemas, seolah tulang-tulangnya berubah menjadi jeli. Mulutnya ternganga, namun tidak ada suara yang keluar. Otaknya berusaha keras menolak kenyataan yang tersaji di depan mata. Wanita itu berjalan turun dengan tatapan lurus ke depan, dingin, angkuh, dan penuh kuasa. Setiap langkah kakinya seolah menginjak jantung Ryan yang berhenti berdetak. Itu Elara, istri bisu yang ia hina, istri yang ia usir ke tengah badai. Kini, wanita itu berdiri di puncak dunia, memandang Ryan dan Siska layaknya semut kecil yang siap diinjak. Keheningan di dalam Grand Ballroom terasa begitu padat, seolah udara itu sendiri berubah menjadi timah
yang menekan paru-paru. Ribuan mata terpaku pada satu titik. Sosok wanita bergaun merah yang kini berdiri anggun di podium utama. Di bawah panggung, Siska mencengkeram lengan Rian begitu keras, hingga kuku-kuku Nia menancap menembus kain jas. Wajahnya pucat pasi, bedak tebalnya tak mampu menutupi keringat dingin yang mulai bercucuran. Tidak mungkin, desis Siska. Suaranya bergetar antara panik dan penyangkalan. Itu pasti bukan dia, Rian. Itu pasti orang yang mirip. Lihat saja. Kulitnya begitu mulus. Tatapannya begitu tajam. Si bisu itu kan kumel, bungkuk, dan pengecut. Tidak mungkin tikus got berubah menjadi merak dalam 3 hari. Rian tidak menjawab. Matanya terkunci pada sosok di atas panggung. Otaknya berputar mencari logika, namun hatinya mengenali wanita itu lebih dari siapapun. Lekuk wajah itu, bentuk matanya, bahkan cara berdirinya. Itu Elara. Tapi aura yang memancar darinya begitu asing. Sebuah dominasi yang membuat nyali Rian menciut. Elara berdiri di belakang podium kristal. Tangannya yang lentik menyentuh batang mikrofon. Di masa lalu, momen seperti ini akan diisi dengan bahasa isyarat yang canggung, diikuti tawa ejekan dari orang-orang yang tidak mau repot memahaminya. Namun malam ini, takdir telah berputar. Wanita itu menarik napas perlahan, lalu mendekatkan bibirnya ke mikrofon. Selamat malam, hadirin sekalian. Suara itu keluar dengan mulus. Bukan suara parau atau terbata-bata. Itu adalah suara alto yang kaya, jernih, dan bertenaga. Gelombang suara itu merambat melalui pengeras suara kualitas terbaik, menyentuh telinga setiap tamu, dan menghantam jantung Rian bagaikan palu godam. Gelas di tangan Rian terlepas, jatuh menghantam lantai karpet dengan suara bak yang tumpul. Dia bicara, gumam Rian. Matanya melebar hingga terasa perih. Selama 3 tahun, dia membohongiku. Elara melanjutkan pidatonya tanpa peduli pada kekacauan kecil di barisan penonton. Matanya menyapu ruangan dengan wibawa seorang ratu yang menatap rakyatnya. Terima kasih telah menyambut kembalinya saya ke Dragon Corp 3 tahun terakhir. Saya memilih mundur sejenak untuk mengamati dunia dari perspektif yang berbeda. Perspektif yang mengajarkan saya mana emas murni dan mana loyang berkarat yang hanya pandai berkilau di luar. Setiap kata diucapkan dengan intonasi sempurna, penuh sindiran halus yang tajam. Para tamu undangan bertepuk tangan riuh, terpesona oleh karisma sang pemimpin baru. Di tengah tepuk tangan itu, tatapan Elara tiba-tiba berhenti. Sorot matanya yang tajam menembus kerumunan, melewati ratusan kepala, dan mendarat tepat pada sepasang manusia yang berdiri kaku di dekat meja prasmanan, Rian dan Siska. Sudut bibir Elara terangkat sedikit, membentuk senyuman tipis yang dingin dan mematikan. Senyuman itu bukan sapaan, melainkan sebuah vonis mati. Siska gemetar hebat. Rian, dia melihat kita, dia tersenyum pada kita. Tapi kenapa rasanya mengerikan sekali? Darah Rian mendidih. Campuran rasa malu, marah karena merasa ditipu, dan keserakahan yang tiba-tiba muncul membuatnya kehilangan akal sehat. Dia istriku. Batin Rian liar. Wanita hebat ini istriku. Jika dia Secho Dragon Corp, itu artinya kekayaan ini milikku juga. Rasa tamak itu menutupi akal sehatnya. Rian lupa bahwa dia baru saja menceraikan dan mengusir wanita itu 3 hari lalu. Tepuk tangan mereda. Elara hendak turun dari podium ketika tiba-tiba terjadi keributan di barisan depan. Seorang pria dengan jas kusut menerobos barisan keamanan, menarik seorang wanita berbaju merah di belakangnya. Itu Rian, dengan wajah tebal muka yang luar biasa. Ia nekat mendekati panggung utama. "Elara sayang," teriak Rian. Suaranya memecah kesakralan acara. Para tamu undangan menoleh, berbisik-bisik heran. Petugas keamanan segera bergerak menghadang, namun Rian berteriak lebih keras, berusaha menarik perhatian sang Cecho. "Minggir, aku suaminya.
Aku suami presiden direktur kalian, raung Ryan sambil menepis tangan satpam. Siska di belakangnya mencoba tersenyum manis, berharap status sahabat atau saudara bisa menyelamatkannya. Elara menghentikan langkahnya. Ia mengangkat tangan kanan sedikit, memberi isyarat pada kepala keamanan untuk menahan diri sejenak. Suasana hening seketika. Semua orang menunggu drama apa yang akan terjadi. Dengan langkah pelan dan bunyi hak sepatu yang berirama tek-tek-tek, Elara berjalan ke tepi panggung, menatap ke bawah, tepat ke wajah Ryan yang penuh harap. "Suami," ulang Elara melalui mikrofon. Nadanya datar, namun mengandung ejekan yang menusuk tulang. "Maaf Tuan, seingat saya, status saya adalah lajang, dan kalaupun saya pernah menikah, mantan suami saya sudah meninggal." Bagi saya, wajah Ryan memerah padam, separuh karena malu, separuh karena marah. "Jangan bercanda, Elara. Kita baru berpisah 3 hari. Kau pasti melakukan ini semua karena marah padaku, kan?" "Oke, aku minta maaf. Aku maafkan kau yang sudah pura-pura bisu. Sekarang ayo turun. Kita bicarakan ini di rumah. Kita mulai lagi dari awal." Kekurangajaran itu membuat para tamu menarik napas kaget. Betapa tidak tahu malunya pria ini. Elara tertawa kecil, tawa yang terdengar indah, namun hampa. "Mulai dari awal. Bersama kau dan wanita simpananmu itu." Telunjuk Elara mengarah lurus pada Siska yang berusaha menyembunyikan wajah di balik punggung Ryan. "Oh, kebetulan sekali kalian datang," lanjut Elara. Suaranya berubah menjadi baja dingin. "Saya punya hadiah perpisahan untuk kalian. Anggap saja kenang-kenangan atas keramah tamahan kalian selama 3 tahun ini." Elara menjentikkan jarinya. Layar LED raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan logo naga emas tiba-tiba berubah tampilan. Gambar CCTV berkualitas tinggi muncul di sana. Video pertama, kamar tidur utama keluarga Wijaya. Terlihat jelas Siska sedang menggendap-indap saat Elara tidak ada. Wanita itu mengeluarkan kalung berlian dari tasnya sendiri, lalu dengan licik memasukkannya ke dalam tas belanja lusuh milik Elara. Siska kemudian tersenyum jahat ke arah cermin, berlatih akting menangis. Video kedua, pesta ulang tahun. Dari sudut kamera yang berbeda, terlihat jelas Siska sengaja menabrak Elara, lalu menjatuhkan dirinya sendiri secara dramatis. Video ketiga, malam pengusiran. Rekaman Ryan yang melempar baju-baju Elara dan Siska yang tertawa puas sambil menghina Elara sebagai sampah cacat. Seluruh ballroom gempar. Suara cemoohan dan hujatan mulai terdengar dari para tamu terhormat. "Astaga, menjijikan sekali wanita itu. Pria itu lebih parah. Tega sekali dia memfitnah istrinya sendiri demi pelakor murahan. Keluarga Wijaya ternyata sampah masyarakat." Siska menjerit histeris melihat kebusukannya diputar di layar selebar 10 meter. Ia mencoba menutupi wajahnya, tapi terlambat. Reputasinya sebagai sosialita anggun hancur lebur dalam hitungan detik. Ryan terpaku. Kakinya gemetar hebat melihat aibnya ditelanjangi di depan seluruh elit bisnis negeri ini. Ia menatap Elara, memohon belas kasih. "Elara, tolong, matikan. Matikan." Potong Elara tajam. "Kenapa? Bukankah kau suka drama? Aku hanya memberimu panggung yang lebih besar." Wanita itu berbalik badan, mengibaskan rambutnya yang indah, memunggungi Ryan yang hancur. "Satpam." Perintahnya dingin, tanpa menoleh lagi. "Buang sampah ini keluar. Mereka mengotori udara di pestaku." 4 orang petugas keamanan bertubuh kekar langsung menyergap Ryan dan Siska. Ryan meronta, berteriak memanggil nama Elara, sementara Siska menangis mirongrong saat diseret paksa menjauh dari karpet merah, melewati tatapan jijik para tamu undangan. Elara terus berjalan menjauh, kembali menuju singgasananya, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Di dunia barunya, Ryan dan Siska hanyalah debu yang baru saja ia tiup pergi. Trotoar beton di luar Hotel Grand Imperial terasa dingin dan keras,
tempat yang pas untuk jatuhnya harga diri Ryan Wijaya. Pria itu terlempar keluar dari pintu samping hotel. Jas mahalnya kotor oleh debu jalanan, rambutnya kekoken, persis seperti orang gila. Di sebelahnya, Siska merongrong, sepatu hak tingginya patah sebelah, membuatnya tampak pincang dan menyedihkan. Belum sempat Rian bangkit untuk memaki satpam yang menyeretnya. Getaran hebat terasa dari saku celananya. Ponselnya berdering. Bukan satu panggilan, tapi rentetan notifikasi yang masuk bertubi-tubi, seperti tembakan senapan mesin. Rian mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Di layar tertera nama direktur, Bank Sentosa. Pak Rian. Suara di ujung sana terdengar panik dan marah. Kami baru saja melihat siaran langsung Pesta Dragon Corp karena skandal penipuan dan pencurian yang melibatkan istri Anda. Maaf, kekasih Anda nilai saham Wijaya Group anjlok 80%. Dalam 10 menit, Dewan Direksi memutuskan untuk membekukan semua aset perusahaan sebagai jaminan hutang. Rumah, mobil, dan kantor Anda akan disita besok pagi. Klik, sambungan diputus sepihak. Dunia Ryan berputar, lututnya menghantam aspal. Habis. Semuanya habis. Kerajaan bisnis yang diwariskan ayahnya hancur lebur hanya karena dia memilih wanita yang salah. Rian, lakukan sesuatu, jerit Siska sambil memukul punggung pria itu. Jangan diam saja bodoh. Telepon pengacaramu. Aku tidak mau hidup miskin. Mendengar teriakan itu, sesuatu yang gelap meledak di kepala Rian. Pria itu menoleh perlahan, matanya merah menyala, menatap wanita yang selama ini ia puja sebagai dewi keberuntungan. Kini, di bawah lampu jalan yang remang, Siska terlihat seperti monster bergincu tebal. Kau, desis Rian. Suaranya serak menahan amarah. Ini semua gara-gara kau. Kalau bukan karena ide busukmu memfitnah Elara, kalau bukan karena kau menjatuhkan kue itu, aku masih punya istri CO. Aku masih kaya raya. Siska mundur ketakutan melihat kilatan gila di mata Rian. Jangan salahkan aku. Kau sendiri yang bodoh mau menceraikan dia. Lagi pula, aku kan korban di sini. Mana janjimu mau membelikanku rumah mewah? Rumah mewah. Rian tertawa histeris. Tawa yang terdengar menyakitkan. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan tua berhenti mendadak di depan mereka. Pintu terbuka kasar. Nyonya Ratna keluar dengan wajah bengkak karena menangis. Rian, celaka, ratap ibunya sambil memegang selembar kertas kusut. Polisi baru saja datang ke rumah. Mereka bilang ada laporan penggelapan pajak yang dikirimkan oleh tim audit Dragon Corp. Dan mereka bilang Siska itu penipu. Nyonya Ratna menunjuk Siska dengan jari telunjuk yang gemetar. Polisi bilang ayah Siska bukan pengusaha tambang. Ayahnya cuma tukang judi yang terlilit hutang. Dia mendekatimu hanya untuk mengeruk harta kita. Hening. Rian menatap Siska. Wanita itu pucat pasi. Mulutnya ternganga, tapi tak ada sanggahan yang keluar. Kebenaran itu terpampang jelas di wajah ketakutan Siska. Jadi selama ini, Rian telah membuang berlian murni bernama Elara demi sebutir kerikil palsu. Dasar jalang. Plak, tamparan keras mendarat di pipi Siska. Jauh lebih keras dari tamparan yang diterima Elara dulu. Siska jatuh tersungkur ke aspal. Rian tidak berhenti. Ia hendak maju lagi melampiaskan kekecewaannya, namun suara sirine polisi meraung memecah malam. 2 mobil patroli berhenti dengan lampu biru merah yang menyilaukan. Beberapa petugas berseragam turun dengan borgol di tangan. Saudara Ryan Wijaya, Anda ditahan atas dugaan penggelapan pajak korporasi dan pemalsuan laporan keuangan. Anda berhak diam. Dinginnya logam borgol melingkar di pergelangan tangan Ryan, mengunci nasibnya. Saat digiring masuk ke mobil polisi, Rian sempat menoleh ke atas, ke arah ballroom hotel yang gemerlap di lantai teratas. Di sana, di balik kaca jendela yang tinggi, ia membayangkan Elara sedang berdiri menatapnya. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketidakpedulian yang mutlak. Rian menangis, bukan tangisan sedih,
Tapi tangisan penyesalan dari seorang pria bodoh yang baru sadar bahwa ia telah menggali kuburannya sendiri. Seminggu kemudian, angin sore berhembus lembut di puncak gedung pencakar langit Dragon Tower, gedung tertinggi di pusat kota. Langit berwarna jingga keemasan, memantulkan cahaya di dinding kaca gudang-gedang di sekitarnya. Elara berdiri di tepi rooftop garden. Tangannya memegang secangkir teh chamomile hangat. Gaun kerjanya yang elegan berkibar pelan. Dari ketinggian ini, kota di bawah sana terlihat kecil dan damai. Hiruk-pikuk klakson kendaraan hanya terdengar seperti dengungan lebah yang jauh. Layar raksasa Videotron di gedung seberang sedang menayangkan berita sore. Breaking news. Kejaksaan Agung resmi menyita seluruh aset Wijaya Group. Tersangka utama Rian Wijaya terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, kekasihnya, Siska, dilaporkan melarikan diri keluar kota, namun tertangkap saat mencoba mencuri di sebuah toserba. Elara menyesap tehnya perlahan. Tidak ada rasa puas yang meledak-ledak. Tidak ada tawa jahat. Hanya ada rasa lega yang mendalam. Sebuah buku lama telah ditutup, dibakar, dan abunya telah dibuang ke laut. Nona besar. Nona besar. Suara bariton yang berat, namun sopan terdengar dari belakang. Elara tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Itu bukan suara Pak Hadi, asistennya. Elara berbalik perlahan. Di sana, berdiri seorang pria muda yang mungkin usianya tidak jauh beda dengannya. Posturnya tinggi menjulang, tegap laksana seorang jenderal perang. Wajahnya tampan, dengan rahang tegas yang seolah dipahat dari marmer. Matanya gelap dan tajam, namun menyimpan kehangatan misterius saat menatap Elara. Pria itu mengenakan setelan jas biru gelap yang dipotong sempurna, tanpa dasi, memancarkan aura kekuasaan yang santai, namun berbahaya. Tuan muda Alaric, sapa Elara. Alisnya terangkat sedikit. Jarang sekali pewaris tunggal Blackwood, konglomerat saingan bisnis terbesarku berkunjung tanpa janji temu. Alaric tersenyum tipis, senyuman yang bisa membuat wanita manapun di kota ini lupa bernapas. Ia melangkah maju. Tangannya terselip santai di saku celana. Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Suara Alaric rendah dan magnetis. Pertunjukanmu minggu lalu sangat mengesankan. Menghancurkan Wijaya Group dalam 7 hari, itu rekor baru. Bahkan aku butuh waktu 10 hari untuk menghancurkan musuhku bulan lalu. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Jawab Elara tenang. Aku hanya memberi sedikit dorongan. Alaric terkekeh pelan, lalu berhenti tepat 2 langkah di depan Elara. Aroma mask dan kayu cendana yang maskulin menguar darinya, mendominasi indera penciuman Elara. Kau tahu, Elara, dunia bisnis itu membosankan, ucap Alaric sambil menatap mata Elara, lekat-lekat. Semua orang takut padaku. Semua orang tunduk padaku. Tidak ada tantangan. Pria itu mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Bukan cincin, bukan bunga, melainkan sebuah dokumen kontrak kerjasama merger bernilai triliunan. Tapi kau berbeda. Lanjutnya, kau satu-satunya wanita yang tidak menunduk saat melihatku. Kau naga betina yang baru bangun tidur. Alaric menyodorkan dokumen itu. Wijaya Group sudah jadi abu. Sekarang, bagaimana kalau kita bermain permainan yang lebih besar? Dragon Corp dan Blackwood bersatu. Kita kuasai pasar Asia. Elara menatap dokumen itu, lalu beralih menatap wajah tampan di hadapannya. Ada tantangan di mata pria itu. Tantangan yang menjanjikan petualangan, bahaya, dan mungkin sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis. Rian adalah masa lalu yang kelam. Alaric, pria di depannya ini, adalah masa depan yang bersinar terang dan setara. Perlahan, senyum tulus merekah di bibir Elara. Senyum pertamanya yang benar-benar lepas sejak ia kembali. Menarik, jawab Elara sambil menerima dokumen itu. Tapi ada satu syarat, Tuan Alaric. Apapun, jawab Alaric cepat. Jangan pernah berpikir kau bisa memerintahku. Di sini, akulah ratunya. Alaric tertawa lepas, matanya berbinar kagum.
Tentu saja, dan setiap ratu membutuhkan raja yang tahu cara bersujud hanya padanya. Langit senja perlahan berubah menjadi ungu. Di atas gedung pencakar langit itu, dua kekuatan besar baru saja bertemu. Kisah penderitaan si istri bisu telah berakhir, berganti menjadi legenda sang ratu penguasa. Elara memandang horizon. Hidupnya baru saja dimulai.